بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Ayuhal ikhwatal kiram, sidang pendengar radio Syiar Tauhid Aceh, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita mandum. Alhamdulillah, di malam yang berbahagianya Allah Azza wa Jal mendanggebi kepada kita kesehatan, dan Allah Subhanahu wa taala mendanggebi kepada kita kesempatan sehingga kita merumpak dalam acara interaktif gedayo di bak malam yang berbahagianya. Ayuhal ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di malam yang berbahagianya kita akan lanjutkan kitab kita Sittah Mawadhi' Minas Sirah, kitab yang karang di sirah ulama rayu, yaitu Syekh Muhammad Najdi rahimahullahu ta'ala. Beliaunya adalah sirah ulama yang kawafut sekitar lahir tuh likut. Adapun keilmuan dan yang lain jih hana darahukan li, karena dipersaksikan oleh para ulama yang udip di zaman beliau dan oleh ulama yang udip setelah beliau. Jadi kita baca buku yang ditulis oleh Syekh dalam kitab Sittah Mawadhi' Minas Sirah. Yang pertama, beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim. Sering apabila dia baca kitab-kitab para ulama, maka dia akan dapati bahwasanya ketika orang yang tulis daripada kitab, orang yang memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan orang memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah untuk mencontoh dari Al-Quran Karim, karena mandum surat dalam Al-Quran Karim kecuali sebuah surat yaitu surat At-Taubah yang mandum dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua adalah untuk mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi alaihi salatu wasallam udip di masa yang le dari para pembesar-pembesar nangro, le daripada raja. Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau mengirimkan surat kepada mereka, Nabi memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di Syekh rahimahullahu ta'ala jedanya cok sebuah kesimpulan dalam perkara yang lagi yang mendang, beliau ikuti luar biasa tentang bagian daripada syariat Islam. Jadi alangkah salah apabila tak tuduh daripada Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu ta'ala sebagai orang yang jauh daripada pemahaman Islam yang benarnya dalam perkara yang lagi yang mendang. Beliau sangat kokoh dalam mengikuti pemandang yang mengajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian disebutkan qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, berkata al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ta'ammal rahimakallah sittah mawadhi' minas sirah. Perhatikanlah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, 6 perkara dalam sirah. Sirah so maksudnya itu sirah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi dari tulisan yang kali kita baca saya di sini, Syekh rahimahullahu taala beliau betul-betul kiban ngajarkan kepada kita agar kita boleh dan berdoa kepada saudara-saudara kita yang seiman.
Jadi Syekh di sini berdoa akibat perhatikanlah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau. Jadi ini semangat dari Syekh untuk doakan kaum muslimin yang membaca daripada kitab-kitab beliau. Jadi menulah sirah muslim, hendaknya beliau-lah berdoa kepada saudara kalian, doa kebaikan, kebenaran hal-hal yang enggak kepada saudara-saudara kalian. Dan nyolah yang kalian dari kalangan para ulama gede jamun. Jadi urian sering disebutkan dari sebagian salaf antara Haji Sufyan Tsauri atau Sufyan ibn Uyainah kepada halian apabila orang-orang merompak ruangan ahlu sunnah pu ke di timur ataukah di barat nepi tiga salim lun kepada orangnya. Ya subhanallah. Yang lagi rupanya boleh dah budidayakan. Namun terkadang sebagian tengok di zamannya salah daripada tak artikan tentang pe salim lagi yang bertanya adalah doa. Lagi doa ba Allah Azza wa Jalla kan agar gebi kepada orang yang kebaikan yang semisal ji. Namun terkadang sebagian bak jamun tengok tak jadikannya sebagai hal-hal yang lain becut. Jadi ketika mesti nazirah orang nak keluar gaji mesti orang yang dari mesti tak pegang ada bak saudara haji pe salim ni ke akah atau pe salim ni ke cik kah dan semisal. Jadi tengok kasalah tak artikan dalam perkara yang hanyalah perkara-perkara yang mulia. Namun karena dengan hawa nafsu dia dah dipergunakan kepada hal-hal yang hanakat. Jadi para ulama kata yang apabila merompak puyai timur puyai barat nepi dengan salam lun kepada orangnya nyo yang sebutkan le sebagian salaf gede. Jadi Syekh rahimahullahu taala ketika mulai daripada kitab gian dia perhatikan kepada gede agai betul-betul dapat pahami nambah tempat di dalam sejarah urip Nabi. Jadi Syekh di dalam pembahasannya kan berarti kan ingin dia batasi daripada sejarah Nabi hanya nambah kan. Namun nambah yang disebutkan oleh beliau ini adalah perkara-perkara yang sangat-sangat penting. Adapun tentang apa ikan sejarah Nabi nya sangat-sangat luas. Namun di sini Syekh rahimahullah taala hanya disebutkan nambah menteng yang berhubungan dengan akidah dan nya adalah perkara-perkara yang penting yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau sudah bahas tentang sirah hamba Allah Azza wa Jal ketika orang mempelajari dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perlihatnya ada pemandum orang memiliki dari keutamaan yang sangat-sangat le. Sehingga sirah Muslim boleh untuk baca daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tak le baca daripada biografi ataukah puikan tentang keadaan udip orang-orang yang hana bermanfaat terkadang bagi dunia dia ataukah hana bermanfaat bagi akhirat dia. Bila dah baca orang-orang yang malim, orang-orang yang jeroh, orang-orang yang mengikuti pu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang lagi yang boleh dah baca daripada biografi orangnya agar dia tak ikuti daripada jalan orangnya. Kemudian kita pelajari daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang adalah bagian dari agama. Yang harus diharapkan. Berbeza tak pelajari sirah lain dua dengan sirah Nabi. Pelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang adalah bagian dari agama kita. Puji benar karena pu mentang yang dilakukan oleh Rasulullah yang adalah bagian daripada syariat. Contoh Nabi SAW kebudaihnya baca. Maka dia pilihan tak lakukan. Jadi Rasulullah SAW ketika beliau tak pajuh makanan, menu yang berat, nyapi harus tayo lakukan. Puji benar karena seluruh daripada kehidupan Rasulullah SAW yang adalah bagian di dalam syariat. Sehingga para ulama kata yang Haji Zainal Abidin rahimahullahu taala disebutkan kamu berhalangan kamu hanya surah ulama tabi'in kamu jamun gak ajarkan le urung-urung si urungan tentang perang yang diikuti oleh Rasul
ataukah perang yang tidak beliau ikut serta dalamnya. Yang enggak ajarkan kepada kamu sebagaimana enggak ajarkan surat dalam Al-Quran. Jadi maksudnya ibu sering tak daripada gepegah tentang perkara yang pujuk menan karena lagi ada pegah penuh. Bahwasanya perjalanan udip Nabi SAW yang adalah bagian dari agama. Dan sirah hamba Allah Azza wa Jal yang dipelajari daripada sirah Rasulullah SAW, maka niscaya urian akan mendapatkan manfaat dari sisi dunia dan manfaat dari sisi akhirat. Ayyuhal ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Duk tamah daripada semangat yang becut, maka akan disebutkan tentang faedah ataukah keutamaan dari hamba Allah Azza wa Jal yang mempelajari daripada sirah Rasulullah. Kepu dia dah pelajari sirah Nabi. Yang pertama, ketika sirah hamba Allah Azza wa Jal mempelajari sirah Rasul, maka akan menjadikan Nabi SAW sebagai timbangan dalam seluruh daripada permasalahan. Yang tujuan yang pun. Jadi tujuannya pun untuk jadikan Nabi SAW sebagai timbangan dalam sebuah amalan. Sehingga Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala sebutkan bahwasanya Rasulullah SAW yang adalah timbangan yang paling inti. Jadi sesuatu yang ditimbang dengan akhlak, dengan sirah dan petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang mencocoki apa yang diberah Nabi, mencocoki akhlak Nabi, mencocoki petunjuk daripada Nabi, maka ialah kebenaran. Dan apabila menyelisihi, makanya adalah kebatilan. Yang dipegang oleh Al-Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala. Sehingga menyatakan para ulama kita, orang betul-betul jadikan Nabi SAW sebagai patron di dalam menimbang sebuah permasalahan. Generasi terbaik umatnya dari kalangan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW kena wafat, Nabi pada saat yang ngutus pasukan yang dipimpin di sirah sahabat yang bernama Usamah ibn Zaid. Usamah ibn Zaid pada saat yang muda dah, sekitar umur 20 tahun sekian. Jadi pada waktu yang ikut daripada Usamah ibn Zaid yang pemuka-pemuka sahabat Yamban. Jadi Rasulullah SAW ngutus Urian untuk mau perang dengan orang Romawi. Maka ketika Urian tiba di tengah jalan, Nabi SAW wafat. Oleh wafat Nabi, Khalifah Abu Bakar sebagai pemimpin. Maka pada saat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala ketika ditanya tentang kiban pasukan Usamah ini, karena pasukan Usamah ketika Nabi wafat, orang gedang tengah-tengah perjalanan buka lenwo ataukah pun tak berangkat. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan bahawa saji, wahai Usamah, berangkat. Sungguh Abu Bakar yang berkata kaum muslimin yang ni sampai kan lun hana lun ubah keputusan pu yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam ngutus Usamah untuk berperang dengan orang Romawi. Maka setelah wafat Nabi alaihi salatu wasallam, Abu Bakar pun lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat. Patron. Jadikan Nabi SAW sebagai patron di dalam menimbang sebuah kebenaran. Kemudian juga ulama kata Al-Imam Syafi'i, kali dia ada pemandum bahawa saji beliau adalah orang yang sangat bersemangat di dalam berpegang teguh di atas Al-Quran, di atas sunnah Rasulullah SAW. Jadi disebutkan pernah truk tidak orang bagian kita yang bagian sebuah permasalahan. Maka pada waktu yang Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjawab, nyo hukum ji meno, jadikan Nabi sebagai patron dalam menimbang sebuah permasalahan. Nyo hukum ji meno,
Karena Nabi SAW kagak putuskan lagi. Watayan gekul orang yang temayang meno. Jadi kiban pendapat ron tentang permasalahan yang Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pada watayan bengih ke. Kemudian gekun pukeh nan kalen. Lun berada di tempat ibadah orang Yahudi, ataukah pukeh nan kalen lun pernah berada di tempat ibadah orang Nasrani, ataukah pura pernah nan kalen lun pakai zunar yang sabuk yang dipakai oleh orang Nasrani, bunuh lun begah pak ron. Nabi ke begah mano, kemudian ron ada yang maklun kibam pendapat ron wai Imam Syafi'i. Subhanallah tak kalian. Kiban para ulama gedeng. Ketika menjadikan Nabi SAW sebagai patron di dalam mengukur sabah kebenaran. Sehingga zero hamba Allah Azza wa Jalla yang mempelajari daripada sirah Nabi, maka akan mufhum tentang patron daripada kebenaran. Nyo yang betul puja kerana Nabi menahu begat. Nyo komji menahu puja kerana Nabi menahu berah. Namun ketika tayo hana pelajari daripada sirah Nabi, maka tayo hana mufhum tentang permasalahan yang lagi rupa yang kali ulun tuan sebutkan saya. Kemudian di antara faedah selanjutnya, sirah hamba Allah Azza wa Jal mempelajari daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk gedepu kiban dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saatnya. Nyamban. Jadi mufhum ngenpu Nabi ke melai dakwah. Kemudian kiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geatu pada saatnya manusia. Kemudian kiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada orangnya wahyu, dan kiban ngajarkan kepada manusia pada waktu. Jadi nyo harus tak pelajari sirah Nabi agar tak dupu tentang kiban perkara-perkara yang lainnya. Menansit tanyo orang yang berdakwah. Nyo belele tak baca dari sirah Rasul. Pujuk menan sehingga ketika tanyo tak turun dalam dakwah, tanyo mufhum tentang nyo lagi orang kiban tak dakwahi. Nyo lagi orang kiban tak pegah. Nyo perlihat. Karena dakwahnya dengan hikmah. Terkadang nak keruh bawa teroi. Kemudian terkadang nak lembut bawa teroi. Nyo dia harus mufhum. Dan nyo yang ngajarkan oleh Nabi SAW. Kalau Rasulullah SAW berdakwah dengan lembut. Bagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih, pernah tu Nabi SAW bak siro Yahudi yang berdasarkan sakit. Nabi SAW memerintahkan kepada Yahudian agar itama dalam Islam. Maka Yahudian itu bapak mereka lepak je. Ta'atilah Abul Qasim, maksudnya Isa Rasulullah, ikuti daripada Rasulullah. Maka kemudian mengucap syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian meninggal. Kan Nabi SAW getubit dari rumah, kemudian kekenbu, alhamdulillah Allah Azza wa Jalla kepejiu sido daripada hamba rin neraka ataukah Nabi SAW keken yang semisal lagi. Dakwah yang lembut yang ajarkan dari Rasulullah SAW. Kemudian terkadang Rasulullah SAW berdakwah dengan hikmah. Terkadang dia pegah. Bak sebagian orang yang kampung yang lain. Disebutkan dalam riwayat yang sahih ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu imami manusia pada saatnya salat.
dan panjang baca daripada ayat. Maka na orang yang pegah pada Nabi. Maka Nabi alaihi salatu wasalam kan wahai Mu'ad. Nabi alaihi salatu wasalam ketegur pada saat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Jadi dakwah yang ketika dia udah kalian kiban proses Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, maka dia akan mufhum tentang pu yang harus terpegat. Jadi terkadang dia tak bedakan. Nah orang enggak ajarkan sebuah perkara yang sama. Dua dengan orang yang lain je, namun yang enggak ajarkan sama. Ini dua orang contoh, dua orang yo yang pun kepegah A, yang kedua kepegah A, si anak kepegah B. Jadi sama. Namun terkadang yang A yang lebih terima, yang B yang hanya terima. Wujud benar? Nah, terkadang daripada sikap kita. Ketika dia dah sampaikan daripada ilmi. Itu umpama je tamtilan mana. Nah, ada orang duk dah. Ada orang duk luar biasa. Gerah gelo. Kemudian gejak bahasa Bormo. Dalam remuh yang kagu peduk i mangat esteler mesti mandum i mangat ge hidang. Kemudian makanan belum luar biasa. Bu siti yang depu dong boy. Wate ka gena apa jauh ge kelepar mo. Nyan munyo hambe ka apa jauh. Ublawang ge. Ataukah munyo hambe ka apa jauh. Nyan kuikat ke mesti pu bau. Nyam buno ka de dak buno ka hawa ke dak buno. Anak kemah yo, gecok silap ka oh yo. Namun berbeza dua orang mesti. Meskipun terkadang yang ge hidangkan ko mesin. Nak kuah becut, nak i becut. Wate kadi dak apa jo kan? Ne piu ne pajo ala kadar apa yang. Meskipun ngongkok mesin mono ge boyfriend ge bertaba, namun mangak dia ke pajo. Menalah tamtilan terkadang tayo na ilmu le mesti. Namun ketika tanya dia sampaikan terkadang belak-belakan. Tak takak saya nak tak pegah mesti. Kadang orang agak pelung. Meskipun terkadang na orang dia ilmu pas-pasan. Gelah mengerau gelah. Ada pegah-pegah betul gelah lah. Namun ketika nampakkan akhlak yang good, nampakkan kiban cara yang good, maka insya-Allah nyan akan lebih jerah. Ini dah gelar lah. Kiban para ulama kita. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. Sira ulama yang luar biasa. Ilmi ludah. Akhlak luar biasa. Sehingga manusia yang disangka yang ulama malu. Karena akhlak. Jika berdakwah yang betul-betul sangat-sangat lembut. Manalah. Jadi dah ulang alam medayo kita pelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiban dengan akhlak Nabi ketika berdakwah. Maka niscaya dia akan dapati kebaikan yang luar biasa ketika dia dan mulai dakwah di tengah-tengah kaum muslimin. Dakwah dengan hikmah. Na yang lemik, na yang gerih. Menanlah yang enggak ajarkan. Kan gerih tapi tabuh daripada lemah hanya hanazid. Ataukah lemah tapi hana mukrih macam ketika na kemungkaran, ketika mesti na amalan-amalan kufur yang bertebaran, hana kerja tengok nyan salah sih. Jadi dakwahnya dengan hikmah. Jadi yang kedua,
Di antara tujuan kita pelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, antara tujuan sirah hamba Allah Subhanahu wa taala pelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menambah kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tengok, ketika kita pelajari sirah Nabi, maka akan timbul kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sirah Nabi nya kan urut-urut tertentu mendang nak baca. Jadi tip urut harus baca. Kadang ada yang dah baca wati karab yo tengok dia ikula kadang dekat ujian dah baca. Yang salah. Ataukah dah baca bacaan dah baca berti puasa tu. Tak baca berti puasa ni puasa apa puasa kedua puasa kelih biasa lagi biasa alam ni kan. Yang kada kubah kan lagi kan. Jadi sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus diulang tapi. Ya benar agar sirah hamba Allah Azza wa Jalla semakin cinta kepada Nabi. Maka ketika sirah hamba Allah cinta kepada Nabi, kemudian hamba Allah Subhanahu wa taala yang semakin diikuti daripada apa yang diperintahkan oleh Nabi, makanya merupakan salah satu sebab orang yang kelak akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu sirah urang ba Nabi. Kuna keun ba Rasulullah, ya Rasulullah mata sa, ya Rasulullah kapan ro kiamat. Maka keun de Rasulullah ma'adatalah apa yang ron siapkan. Maka berada ya Rasulullah lun siapkan kan dengan lulun salat, kan dengan lulun puasa, ataukah kan dengan lulun sedekah. Namun nak amalan iaitu mencintai Allah dan mencintai Rasul. Maka kekali Nabi SAW, anta ma'aman ahbabta, drona bersama dengan orang yang rona cintai. Yang kekali Rasulullah SAW. Jadi kiban ni yang membuat dia cinta kepada Nabi, ya dengan tanya dah baca daripada sirah Rasulullah SAW. Nyo tokoh yang paling tanya harus dia dah baca. Biar kadang dia dama lang kama mesti kama dipek betul-betul kapi nandu. Dipek nandu depu nandu. Ku manfaat. Ana manfaat. Namun ketika dia dah baca daripada sirah Rasul, maka manfaat yang luar biasa yang akan dia dapati. Namun sangat-sangat tragis lembaga. Benar-benar ketika ada kalian sebagian kedai lebih mufhum tentang biografi tokoh-tokoh kafe itu, sampai bahasa dia pak tinggai padi bergaji bobot sehari-hari jangan ada pu. Namun Nabi SAW bobot dia budai mesti kiban akhlak Nabi dengan tangga yang semisal ji dan yang nampu, makanya merupakan musibah di atas musibah. Saya sirah hamba Allah Azza wa Jalla sebagaimana kalian tuan sebutkan, belele baca sirah Rasul, belele baca, karena dengannya akan melembutkan daripada hati sirah hamba dan akan meningkatkan kecintaan kepada Nabi SAW. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Para ulama sebutkan ini nak pada bawah tu perkara dari manfaat sirah orang ke baca daripada sirah Rasul, namun karena wate kabeh, insyaallah taala di pertemuan yang akan datang akan kita baca dalam buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala dari kitab beliau Sittah Mawadhi' minas Sirah. Mungkin enak mendang yang luntuan sampaikan di bab malam yang berbahagianya, lebih kurang luntuan lakemah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.